Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Seperti biasa, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan ini mungkin eh, ada dua pertanyaan lagi dan saya bikin satu video ini. Dan seperti apa pertanyaannya? Oke, kita cek dulu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Ansori aja. Oke, Mas Ansori aja, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pemula lebih baik mana, kolam bundar atau kolam petak? Oke. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, nanti kita jawab. Dan kita ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Mas Sutrisno. Oke, Mas Sutrisno Dermawan. Oke, terima kasih Mas Sutrisno. Pertanyaannya, pengaktifan nitrobek atau mengaktifkan nitrobek, apakah harus pakai urea? Mohon pencerahannya, Kang. Oke, kayaknya yang panjang jawabannya yang ini nih, yang pengaktifkan nitrobek. Jadi oke, kita jawab yang ini dulu untuk pengaktifkan nitrobek. Jadi begini, pengaktifan nitrobek itu sama halnya dengan mengaktifkan probiotik karena masih sama, bakteri. Jadi simpelnya begini, untuk pengaktifan bakteri apapun, yang cair, yang bubuk, yang aerob, yang anaerob, yang heterotrof, yang autotrof, pokoknya semua jenis bakteri pengaktifannya itu cukup memakai molase. Pengaktifan nih, cukup memakai molase dan media air di kolam. Tapi jangan air di air keran PDAM. Maksudnya begini, kita untuk memasang bakteri ke kolam, kita pakai air dari PDAM, itu bahaya, itu bakterinya mati karena di situ ada kaporit, ada antibakteri di situ, jadi nggak berfungsi nanti. Ataupun kita pakai air sumur, yang beda dengan yang mau diaplikasikan. Maksudnya begini, kalau untuk bak lele contoh, kita harus ambil air dari bak lele itu, airnya kasih molase, kasih probiotik, seperti itu. Ataupun nitrobakter pun sama seperti itu. Karena hanya ada dua cara pengaktifan dalam bakteri ini. Yang pertama, mengaktifkan bakteri aerob, yang kedua mengaktifkan bakteri anaerob. Dan untuk bakteri anaerob yang saya bilang tadi, kita ambil air dari kolam di ember. Setelah itu masukkan molase sesuai keperluan, per meter kubiknya kita mau pakai berapa. Tapi biasanya 1:1 dengan probiotiknya. Contoh, kalau probiotiknya 10 mili, molasenya kita ambil 10 mili juga, seperti itu. Jadi oke, supaya mudah dipahami, 1:1. Kita ambilkan molase, kita campur dengan air kolam tadi, kita udek-udek. Setelah itu kita masukkan probiotiknya, kita campur dan diamkan minimal 2 menit. Jangan setelah dicampur langsung kita tuang juga, enggak juga, diamkan. Ini supaya optimal. Terus emang kalau langsung kucek-kucek langsung ditabur gimana? Kasihan bakterinya belum siap, jadi seolah-olah bangun tidur gitu, belum juga belum sadar betul udah disuruh kerja. Jadi akhirnya dia takutnya ada bakteri jahat yang sedang fit, dia kalah nanti, seperti itu. Jadi kita biarkan siap dulu nih selama 2 menit, dia biarkan, ataupun 5 menit, 15 menit itu nggak apa-apa. Yang penting minimal kalau bisa 2 menit minimal itu. Lebih dari 2 menit itu makin bagus. Terus hari ini diaktifasi, dilepasnya besok, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Lebih baik agak sedikit lama daripada terlalu jedanya pendek dari aktivasi, seperti itu.
Itu untuk anaerob. Terus untuk aktivasi ataupun mengaktifkan bakteri yang aerob gimana? Jadi begini, kalau bakteri aerob kan itu ada biasanya yang umum ada dua jenis lah. Ada yang powder atau bubuk atau tepung bentuknya, ada yang cair. Yang cair dan yang tepung itu sama saja. Kalau di situ bakteri aerob itu sama saja. Cuman ngaktifinnya agak beda dengan yang tadi. Bakteri aerob itu kita harus menggunakan sirkulasi. Aerasi lah, bukan sirkulasi, aerasi maksudnya. Kalau bakteri aerob kita harus menggunakan aerasi. Contoh nih, kalau kita memakai ras ataupun bioblok, kan di situ kita ada di bak itu ada batu aerasi kan. Kita ambil satu, masukkan ke ember. Maksudnya begini, kita ambil air dari bak, kita tambahkan molase, dan masukkanlah bakterinya itu, nitrobaknya, bakteri aerob maksudnya. Mau yang bentuk cair, ataupun mau yang bentuk tepung, bubuk, itu sama saja. Sama saja untuk nitrobakter itu. Masukkan, kita udak. Setelah itu, kita ambil dari kolam itu satu batu aerasi. Kalau bioblok ataupun ras biasanya kan ada tuh batu aerasi. Nah, kita ambil satu, masukkan ke ember. Terus berapa lama? Kalau untuk nitrobak minimal nih kalau bisa 3 jam. Bagusnya sih 6 jam bagusnya. Lama dong? Iya lama. Itu saja perbedaannya. Pengaktifan bakteri anaerob itu minimal 2 menit didiamkan. Tuang. Dan untuk yang aerob itu minimal 3 jam. Tuang. Nggak perlu pakai urea, nggak perlu. Molase aja cukup. Itu untuk aktivasi. Kalaupun ada yang pakai urea, itu bukan aktivasi. Itu bukan aktivasi. Itu mengkulturkan atau memperbanyak, ataupun kalau bahasa kita mah replikasi lah, memperbanyak bakteri. Contoh nih, kita punya bakteri 1 liter, ini katakan bakteri 1 liter nih. Ini kita mau punya 10 liter seperti itu. Jadi kita kembang biakan, dan itu memang harus pakai urea. Nggak harus juga, kalau nggak ada urea nggak jadi, nggak juga, tapi mempercepat. Dengan nitrogen itu akan sedikit lebih cepat. Seperti itu. Meskipun nggak pakai urea, pakai molase aja, itu sebenarnya bisa. Cuman agak sedikit lambat, karena ini tujuannya mau cepat. Jadi oke, kita pakai urea. Seperti itu. Dan ada metode-metodenya seperti itu. Seperti biasa, batu aerasi wajib. Batu aerasi wajib. Karena itu aerob. Bakteri itu kalau yang aerob itu wajib pakai aerasi, wajib. Udara itu wajib. Seperti itu. Makanya yang saya bilang, kalau kita beli nitrobex di tempat-tempat yang ya bukan perusahaan lah istilahnya, bukan pabrikan, saya agak bingung sahabat, karena antara bakteri aerob itu dan anaerob itu beda. Lain lagi dengan bakteri anaerob atau probiotik lah. Kalau probiotik itu bebas mau beli dimanapun, karena cukup luar biasa tahan bakteri itu luar biasa. Jadi bebas lah, mau yang di botol bentuk apapun, mau di dalam plastik pun, istilahnya kayak beli es gula itu, es teh itu nggak apa-apa. Itu bakteri itu bisa dikatakan masih hidup meskipun dalam keadaan dorman, kecuali expired, kelamaan dalam kemasan, dan itu pun kalau disimpan rapi sebenarnya nggak mati semua juga, masih ada yang hidup seperti itu. Kalau untuk nitrobak atau bakteri aerob, terus terang untuk saya sendiri nih, saya meragukan. Dan untuk binaan-binaan saya larang untuk membeli nitrobak
yang dikemas secara nggak jelas. Maksudnya contoh sahabat beli Nitrobag dari saya gitu, dikemas dengan botol seperti ini, contoh ini Nitrobag atau Nitrobacter, itu saya nggak rekomendasi karena nggak ada jaminan juga itu bakteri hidup atau enggak. Itu bakteri-bakteri apa isinya. Kalau beli di toko atau di perusahaan yang jelas lah, expirednya itu kan dicantumkan sampai, contoh nih, expired atau kadaluarsa tahun 2025 contoh. Itu kan kita bisa, meskipun sampai ke tahun 2025 itu sebenarnya bakteri itu kuat sahabat, nggak juga mati itu sebenarnya, nggak mati semua maksudnya, mungkin ada beberapa jenis bakteri yang mati, tapi semua, karena saya pernah melakukan uji coba dengan sahabat-sahabat saya dulu sewaktu saya belajar. Bakteri yang sudah kadaluarsanya lewat 1 tahun, contoh expired 2020, 2023, 2022, kita coba. Itu masih ada itu yang hidup, meskipun banyak yang mati, sudah kebanyakan yang mati kalau lebih dari 1 tahun atau 2 tahun expirednya. Itu banyak. Tapi maknanya enggak total amat mati semua, enggak. Itu bakteri itu kuat. Kalau untuk anaerob. Tapi kalau untuk aerob saya meragukan. Apalagi di situ kadaluarsanya kapan, enggak tahu, bikinnya kapan, enggak tahu, formulanya apa, enggak tahu. Terus nitrobakternya nitrobakter apa? Apakah bakteri nitrifikasi? Apakah nitrobakter? Apakah, pokoknya banyak lah, banyak jenis bakteri itu, banyak yang nitrobagnya, banyak yang probiotiknya, banyak. Jadi makanya saya sarankan, tapi saya nggak larang juga, misalkan sahabat mau beli, oke lah, tapi kalau saya, meskipun saya bisa untuk mengembangbiakan nitrobag, saya nggak berani jual karena saya harus mempertanggungjawabkan apa-apa barang yang saya jual, itu saya harus mempertanggungjawabkan itu maksudnya. Jadi saya pun tidak mau misalkan sahabat beli produk dari saya nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya, kalaupun ikannya bagus mungkin bagus karena faktor apa begitu. Jadi itu nggak ada jaminan, meskipun kita teliti pun kadang-kadang ada juga kita kesalahan langkahnya seperti itu. Oke, untuk soal pengaktifan nitrobag, jadi sahabat itu mudah, nggak perlu pakai urea untuk pengaktifan. Tapi kalau untuk kultur atau memperbanyak itu memang pakai urea, dan itu pun nggak mesti pakai urea, nggak juga, nggak. Itu bebas, mau pakai urea itu lebih bagus, nggak pakai urea pun itu bagus, mau ditambahkan urea itu akan lebih bagus, seperti itu. Tapi nggak absolut mesti pakai itu, enggak. Yang paling dominan di bakteri itu molase. Untuk pengaktifan molase. Untuk pengembang biakan pun sama molase. Itu yang paling dominan. Molase itu one set dengan bakteri itu. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang pertanyaan yang pertama tadi yang kita lewat, kolam. Untuk pemula, kolam itu bagus yang bundar atau yang kotak? Dan jawabannya sama saja. Karena yang kita hitung kubikasi air. Enggak ada perbedaan antara kolam bundar dengan kolam kotak. Meskipun bioplok, kolam segitiga pun masih bisa. Jangankan kotak, segitiga pun bisa. Cuman logikanya kalau bundar, kita lebih mudah memasang titik-titik aerasi supaya bisa menjangkau ke setiap sudut. Karena kolam bundar itu kan nggak ada sudutnya, jadi lebih menyeluruh. Tapi kalau kolam kotak persegi, itu kan ada sudut nih. Jadi kita sebenarnya gampang juga, nggak susah-susah amat. Kita tinggal simpan titik aerasi di sudut itu, supaya jangan ada endapan di sudut. Endapannya itu jangan ada di sudut, supaya diolah sama sirkulasi udara tadi. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau untuk hasil, cara, metode yang lainnya itu enggak ada perbedaan. Dari hasil, dari keuntungan enggak ada. Yang penting kubikasinya per meter air berapa ekor kita tebar.
Seperti itu. Jadi mau kolam bundar, mau kotak, mau lonjong, mau panjang, mau segitiga, itu gak masalah. Untuk sistem apapun. Untuk sistem apapun itu gak masalah. Tergantung sahabat sukanya gimana. Oh saya mau kotak aja supaya nggak ada lahan yang terbuang. Kalau kotak kan misalkan kita bikin 10 kolam. Kan kita disambung-sambung itu nggak ada ruang kosong. Kalau kolam bundar misalkan, bundar tetap ada celah kan, ada celah kosong karena bundar gitu. Kalau kotak kan enggak. Itu tergantung hitung-hitungan sahabat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk kolam sama saja. Enggak harus bundar atau kotak. Yang penting sesuaikan. Tapi kalau untuk betul-betul spesifik nggak ada yang lahan yang mau kosong, betul-betul padat gitu. Misalkan kita punya tanah 20 kali 20 meter. Terus supaya nggak ada ruang 1 meter pun, supaya fresh, semuanya ada airnya, semuanya ada ikannya. Ya kita bikin kotak lah. Bikin kotak supaya ada sudutnya itu bersatu. Kalau bundar kan tetap sudutnya itu nggak bisa bersatu. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan kolam sama saja. Saya pikir untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.